Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbalah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, rekan-rekan sekalian dari kajian virtual bersama Nestle ini, semoga Allah memberikan kita semuanya kesehatan, panjang umur, dan memberikan kita segala macam kebaikan. Dan mudah-mudahan majelis kita sore ini benar-benar membawa berkah bagi kita semuanya. Baik, tidak panjang lebar saya menyampaikan muqaddimah. Kita akan lihat materi kita pada sore ini, bekas terbaik di dunia. Nantinya silakan jika ada yang ingin tanyakan di akhir majelis, nanti mungkin penyampaian materi sekitar setengah jam. Setelah itu silahkan untuk bertanya nanti sampai jam 5:30. Bekas terbaik di dunia. Ini tahun 2021. Kita tambah umur, tentu ya sebenarnya waktu berjalan, umur kita terbatas. Ajal pun sudah ada ketetapannya. Saat usia kandungan ibu kita itu 4 bulan, itu malaikat datang untuk meniupkan roh, lantas sudah tetapkan ajal pula di situ. Nabi SAW katakan dalam hadis Ibnu Mas'ud, ditiupkanlah roh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, wa yunfakhu fihi roh, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ditiupkan roh ketika itu dan ditetapkan 4 perkara. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun aw sa'id. Ditetapkan rizki. Dimatiin yang sana. Bikatbi rizkihi wa ajalihi, ditetapkan rizki, kemudian ajal dan amalnya, serta wasakiyun aw sa'id, bagi atau sengsara. Berarti memang ini sudah ada ketetapannya untuk ya ketentuan umur kita, maka waktu terbatas. Nah, waktu terus berjalan. Kalau kita lihat ada perkataan yang bagus dari Bashar bin Al-Haris rahimahullah, ia pernah berkata, "Marartu bi rajulin minal ubadi bil Basrah wa huwa yabki. Faqultu ma yubkika? Faqal abki ala ma faradtu min umri wa ala yawmin madha min ajli lam yatabayyan fihi amali." Aku pernah melewati seorang ahli ibadah di Basrah, kata Bashar bin Al-Harith ya. Ia sedang menangis. Aku bertanya, apa yang menyebabkanmu menangis? Ia menjawab, aku menangis karena umur yang luput dariku dan atas hari yang telah berlalu. Namun ajalku ternyata semakin dekat, tetapi belum jelas juga amalku. Nah, kita intinya butuh banyak amal gitu. Karena waktu yang terbatas, kita mesti meninggalkan sesuatu. Pertama yang diharapkan, jadilah hamba yang soleh. Karena manfaat kesolehan itu kita dapat manfaat untuk diri kita sendiri, samping itu juga orang-orang soleh yang lainnya akan turut mendoakan kita. Coba kita perhatikan bacaan ketika tasyahud ya. At-tahiyatu lillah, wassalawatu wa thayyibat,
Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Coba perhatikan pada kalimat Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Salam untuk kami dan juga untuk hamba Allah yang soleh. Nah, untuk hadis tadi Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, kata para ulama, ini sebagai konteks hadis juga ya, maka orang-orang soleh itu akan tercakup dalam doa ini. Maka yang membaca tasyahud dia dapat keselamatan dari doa ini. Orang-orang soleh yang disebut soleh juga tercakup. Dan soleh itu apa? Soleh itu yang menjalankan hak Allah dan juga hak sesama manusia. Jadi yang terkait dengan hak Allah dia jalankan, yang terkait hak sesama manusia juga dia jalankan. Kemudian yang kedua, jadilah orang tua yang soleh. Maka kita akan tinggalkan juga kebaikan untuk anak keturunan kita. Mereka akan dijaga juga oleh Allah. Nah, itu manfaat untuk anak tadi. Di samping tadi, manfaat untuk diri kita sendiri. Dan kita dapat manfaat dari orang lain. Kesolehan ini juga akan berpengaruh untuk anak. Anak juga bisa ketularan solehnya, juga anak itu bisa terus dapat penjagaan dari Allah. Coba kita perhatikan surat Al-Kahfi yang biasa kita baca setiap hari Jumat atau malam Jumat. Wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah. Wa kana tahtau kanzul lahuma. Wa kana abuhuma sholiha. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta simpanan bagi mereka berdua, sedangkan ayahnya dulu adalah orang soleh. Maka kesolehan itu berpengaruh pada anak. Berarti kita akan meninggalkan bekas terbaik juga untuk anak kita. Senantiasa mereka dijaga oleh Allah. Dan tidak ada penjagaan semulia, selengkap, sesempurna kalau dijaga oleh Allah. Kalau kita lihat di sini, penjelasan dari Ibnu Katsir menjelaskan ayat tadi ya. Ini jadi dalil bahwa laki-laki soleh akan membuat keturunannya terjaga. Dan termasuk juga mendapatkan berkah dari ibadah yang ia lakukan pada keturunannya di dunia dan di akhirat. Orang soleh akan memberikan syafaat kepada keturunannya tadi. Ia pun akan mengangkat derajat mereka hingga derajat tinggi di surga. Karena anak-anak ini jadi penyejuk mata baginya. Demikian hal ini juga dibicarakan dalam ayat lainnya dan hadis Nabi SAW. Berarti jelas ya di sini ya, menunjukkan kalau orang tua soleh akan membuat anaknya ya senantiasa terjaga dan mendapatkan berkah. Kemudian yang keempat, jadi pelopor kebaikan. Kita tularkan kebaikan pada yang lainnya. Kalau ini masih diamalkan setelah kita meninggal dunia, nah pahala akan terus mengalir pada kita. Kalau kita jadi pelopor kebaikan. Nabi SAW katakan dalam hadis Jabir bin Abdullah, Man sanna sunnatan hasanatan fa'ubila biha ba'dahu kana lahu ajruhu mislu ujurihim min ghairi ayang qusa min ujurihim syai'a. Barang siapa melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya. Dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Jadi kalau kita bahas tadi, jadi pelopor kebaikan ya. Bisa jadi di masyarakat kita itu ada ajaran-ajaran juga yang mereka belum tahu. Contoh misalnya sholat isyraq lah. Sholat isyraq itu sholat 2 rakaat ketika matahari sudah meninggi, yaitu kita diam di masjid setelah sholat subuh, menunggu sampai matahari meninggi, entah dia dengar majelis ilmu atau mungkin sekarang lewat siaran langsung, banyak ustadz yang kajiannya ba'da subuh. Kemudian dia menunggu sampai matahari meninggi, 15 menit setelah matahari terbit. Biasanya di jam digital yang digunakan di masjid itu ada waktu terbitnya matahari, ya itu tambah 15 menit.
Nah, sunnah ini jarang orang ketahui, padahal pahalanya Nabi SAW katakan, setelah itu lakukan sholat 2 rakaat ya, pahalanya hajjan wa umratan tamma. Haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. Nah, itu bisa jadi contoh amalan yang bisa kita amalkan dan yang lainnya bisa mencontoh hal ini. Kemudian yang bisa kita tinggalkan lagi adalah dengan sedekah jariyah, dengan ilmu yang bermanfaat, dengan anak soleh. Karena Nabi SAW katakan, idza matal insanu in qata'a amalu illa min salasatin. Jika manusia itu meninggal dunia, maka terputus amalnya kecuali 3. Min shadaqatin jariyatin, sedekah jariyah, wa ilmin yuntafa'u bi, dan ilmu yang diambil manfaatnya, wa waladin sholihin yad'ulah, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Maka situ ada sedekah jariyah. Para ulama katakan sedekah jariyah ini bisa bentuknya wakaf. Wakaf itu pokoknya tinggalkan sesuatu yang itu bisa dimanfaatkan terus. Ya, bendanya tetap, jadi nggak boleh habis langsung. Kalau makanan nggak bisa jadi sedekah jariyah, nggak bisa jadi wakaf gitu, nggak bisa. Karena langsung habis. Ilmu ini yuntafa'u, bisa ilmu akhirat, bisa ilmu dunia. Yang penting ilmu itu bermanfaat. Kalau yang lain pakai terus, maka kita dapat pahala, ya amal kebaikan. Waladin sholihin yad'ulah, dan anak soleh yang senantiasa mendoakan orang tua. Tentu saja setelah dididik, ya mereka bukan hanya mendoakan, bahkan ya memberikan kebaikan-kebaikan untuk orang tua. Doakan terus, kemudian berbakti mereka pada orang tua dan seterusnya. Yang jelas panjang umur, namun ingat kita berusaha untuk baik amal ya. Karena Nabi SAW katakan, man tola umruh hasuna wa hasuna amaluh. Yang paling baik itu dari manusia. Setelah ada yang nanyakan pada Nabi, siapakah manusia yang paling baik? Nabi katakan panjang umur dan baik pula amalnya. Nah, sekarang kita bagi lagi, ada amalan, itu tadi dari sisi amalan secara umum ya. Ada amalan lagi kita bagi yang kita tinggalkan, ini bisa jadi amalan qasir, ada amalan muta'addi. Amalan qasir itu amalan yang terbatas untuk diri kita saja. Puasa itu untuk diri kita. Kita puasa wajib maupun puasa sunnah. Sholat itu untuk kita. Kita sholat wajib maupun sholat sunnah. Itikaf juga untuk kita. Kita itikaf yang wajib maupun itikaf yang sunnah. Ada juga amalan muta'addi, yaitu amalan yang manfaatnya untuk orang lain. Baik manfaat ukhrawi, bisa juga manfaat duniawi. Yang penting ada kemanfaatan untuk orang lain. Nah, itu namanya amalan muta'addi. Nah, kita tetap lengkapi diri kita dengan amalan qasir, yaitu untuk diri kita sendiri. Namun jangan lupakan amalan yang kedua ini, yaitu amalan muta'addi. Nah, ini yang saya katakan, ini kaitannya dengan amalan yang ditinggal. Karena kalau amalan qasir, berarti kalau kita sudah meninggal dunia, kita tidak bisa lanjutkan lagi. Tapi kalau amalan muta'addi, ketika kita sudah meninggal dunia, ya, amalan ini masih dilakukan oleh yang lain, atau yang lainnya masih dapat manfaat. Nah, contoh di sini amalan muta'addi kita sebutkan dalam 7 amal yang bermanfaat setelah mati. Ini amalan muta'addi, ilmu yang ia ajarkan dan ia sebarkan. Ini seperti yang kita sebutkan tadi ya. Dan juga Nabi SAW katakan, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengajarkannya. Nah, itu berarti memberikan kebaikan pada yang lain. Kita sudah meninggal, orang lain masih amalkan ilmu kita. Kemudian ada anak soleh yang ia tinggalkan. Anak soleh kita sudah meninggal dunia, dia doakan terus, dia silaturahim dengan keluarga-keluarga kita, ya. Dia penuhi janji-janji kita, gitu. Dia bergaul baik dengan teman-teman dekat kita, maka orang tua dapat manfaat. Ada lagi sedekah jariyah berupa wakaf. Yang tadi saya sebut singgung tentang wakaf ya. Misalnya wakaf mushaf Al-Quran. Ini masuk dari 7 amalan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nah, wakaf Al-Quran ini bisa nantinya dipelajari, orang yang diberi wakaf itu dipelajari, ada yang baca, mungkin ada yang bisa tadaburi Al-Quran tadi, maka orang yang beri tadi akan dapat terus pahala. Bisa juga yang kita tinggalkan dengan bangun masjid. Mau bangun masjid secara utuh ataupun yang ringan-ringan saja, dia bangun sebesar tempat burung bertelur, seperti Nabi SAW katakan berikut ini. Man bana masjidan lillah kamafhasi qatatin aw asgara banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid karena Allah,
walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah akan bangunkan baginya rumah seperti itu di surga. Juga bisa dengan membangun rumah untuk Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu musafir yang terputus perjalanan. Kita bangun rumah singgah lah di pinggir jalan yang biasanya orang itu lewati dari bersafar. Nah, kalau mereka singgah di situ, sekaligus mungkin ada tempat ibadah yang kita siapkan, mereka mampir di situ untuk beribadah, maka kita sudah siapkan amalan yang nanti dimanfaatkan oleh orang lain setelah kita itu meninggal dunia. Ada lagi sumur yang ia alirkan, sumur. Karena sumbernya sumber air. Dan sebaik-baik sedekah itu adalah dengan sumur. Sebaik-baik sedekah itu dengan air gitu. Pernah ada seseorang yang orang tuanya meninggal dunia, kemudian diniatkan untuk memberikan sedekah sumur ini. Dan ini jadi sedekah yang terbaik. Dan di sini juga ada dalil bagaimana keutamaan memberikan minum kepada binatang. Kalau kepada binatang saja itu dapat keutamaan, apalagi kepada orang yang hidup, orang yang bernyawa seperti kita manusia. Nah, juga bisa dengan sedekah secara umum ya. Dan tadi kalau sedekah kita sudah lihat ada wakaf, ada bentuknya sedekah jariah yang lainnya. Intinya, utruk atharon qablar rahil. Tinggalkan bekas terbaikmu di dunia ini sebelum engkau menempuh perjalanan jauh. Jadi apa yang bisa kita tinggalkan gitu? Kadang kita cuma mikir untuk ya kehidupan kita di dunia, kita bisa nafkahi istri, nafkahi keluarga. Tapi harusnya kita punya persiapan ini juga. Apa amal yang bisa kami tinggalkan gitu? Kalau saya bisa berkorban dengan ilmu, kasih ilmu. Kalau bisa berkorban dengan harta, dengan harta. Kalau dengan kemanfaatan yang lainnya lagi, dengan pemikiran, ya kasih pemikiran gitu. Yang penting ini, utruk asran qablar rahil. Tinggalkan bekas terbaik sebelum menempuh perjalanan jauh. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan kali ini. Silahkan jika ada yang mau bertanya, monggo. Ini cuma 20 menit ini. Silahkan. Ya, jika ada yang mau bertanya, monggo kami beri kesempatan. Saya nggak dengar. Oh, Toto menyalakan suara sound itu. Saya tanya jawab. Masya Allah, untuk meninggalkan bekas di dunia itu banyak sekali poin-poinnya. Salah satu menjadi orang tua yang soleh yang telah dijelaskan dalam surat Al-Kahfi. Kemudian Masya Allah, kita harus bisa bersedekah, ilmu, dan anak soleh, karena 3 itu yang tetap mengalir gitu ya Ustaz, hingga kita wafat. Kemudian ada amalan muta'adi, amalan qasyir, di mana saat amalan-amalan yang manfaatnya untuk orang lain. Kemudian amalan qasyir adalah untuk pelakunya saja, dan seperti puasa dan zikaf. Sebagai poin yang tadi disampaikan, tinggalkan bekas terbaik kita di dunia sebelum kita menempuh perjalanan jauh. Dikutip dari Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid. Barakallahu fiik Ustaz. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab kepada Pak Ihsan. Mungkin bisa bantu untuk membacakan pertanyaan. Siap, Pak Mas Sultan, untuk sesi tanya jawab. Saya bantu lagi. Ya, jazakallahu khair Ustaz untuk penyampaian materinya. Baik teman-teman, rekan-rekan jamaah Masjid Taklim Nestle. Silakan untuk rekan-rekan bisa menyampaikan pertanyaannya melalui chat box atau bisa bertanya langsung melalui fitur raise hand. Untuk yang ikhwan bisa ketika dipanggil namanya bisa menyalakan video dan audionya, sementara untuk yang akhwat cukup menyalakan audio saja. Oke, baik Ustadz, saya mulai dulu dari chat ya Ustadz ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu yang diamalkan hanya sebatas ilmu agama saja. Bagaimana dengan ilmu dunia yang kita share untuk memudahkan pekerjaan orang itu? Pertanyaan dari Mbak Santi Noviastuti. Tafadhol Ustaz. Tadi sempat saya singgung kalau ilmu itu manfaat, kalau walaupun itu kaitannya dengan dunia dan orang dapat kemudahan dengan ilmu kita tadi, tetap dapat kebaikan juga. Itu namanya memberikan kebaikan secara umum pada orang lain. Termasuk kalau ini ditinggalkan juga sama, akan dapat kebaikan pula.
Gitu. Ada lagi? Baik. Ada lagi Ustaz dari Anas Bahtiar. Assalamualaikum. Jika kita berbuat dosa, bertaubat, terus berbuat dosa kembali dan bertaubat kembali, apakah dosa awal yang kita perbuat tetap diampuni Allah Subhanahu wa taala dan amalan taubat kita yang di awal tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya. Baik, ini ada dua rincian. Yang pertama, bisa jadi dia itu setiap kali berbuat dosa, dia tobatnya nasuha. Ya, maka kalau dia ulang lagi, dia butuh tobat yang baru lagi. Dia ulang lagi, dia butuh tobat yang baru lagi. Namun, ada catatan yang kedua, orang muslim itu sudah tahu itu lubang, maka jangan sampai dia terus jatuh di lubang yang sama gitu. Kalau sudah tahu itu salah, ya baiknya tidak jatuh di situ lagi gitu. Nah, sekarang perbaiki diri dan perbaiki niat ya. Kita perbaiki diri, perbaiki niat ya agar berusaha supaya tidak jadi jatuh di lubang yang sama. Ya kalau dulu pernah berbuat kok terulang lagi, perbaiki tobat lagi yang benar-benar. Jangan ulangi lagi karena syarat tobat ingat ya. Yang pertama syarat tobat itu ikhlas. Kemudian yang kedua menyesal yang dulu pernah dilakukan. Kemudian yang ketiga kembali taat, berarti dia tinggalkan maksiat yang dulu. Dan dia sekarang jadi lebih baik. Kalau itu berupa kewajiban dia tinggalkan, dia lakukan kewajiban itu lagi. Kemudian yang keempat itu bertekad tidak mau mengulangi lagi. Kemudian yang kelima, tobat itu dilakukan sebelum waktunya habis. Kalau yang keenam lagi ada, yaitu kalau itu kaitannya dengan hak sesama manusia, dia selesaikan dengan minta maaf atau minta kehalalan. Nah, seperti itu. Baik, Ustaz Jazakallah khair untuk penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya dari chat box juga dari Mbak Citra. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tim panitia, kajian, keluarga dan kaum muslimin dimanapun berada. Afwan izin mengajukan pertanyaan Ustaz. Apakah boleh membiayai pihak lain untuk melakukan ba'dal umroh untuk orang tua yang sudah meninggal meskipun yang kita sendiri belum melakukan umroh? Mohon penjelasannya. Jazakallah khairan. Boleh saja badal umroh atau badal haji dilakukan oleh orang lain. Dengan catatan yang lakukan badal dia hanya membadalkan satu orang saja. Yang kedua, yang melakukan badal tadi ya dia sudah pernah melakukan umroh atau sudah melakukan haji. Nah, anak misalnya suruh orang lain untuk lakukan untuk orang tuanya gitu ya, masih dibolehkan. Tapi kalau mau afdol, anak bisa lakukan sendiri kalau dia sudah berumroh atau berhaji dia lakukan untuk orang tuanya. Ya, itu lebih afdol. Namun kalau untuk orang lain tidak masalah. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakallah khair. Mungkin teman-teman saya juga mengundang teman-teman untuk bisa bertanya langsung melalui fitur raise hand. Silakan. Ya, berikutnya dari fitur chatbox lagi, Ustaz, dari Pak Krisna Budiarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kebaikan yang tadi disebutkan, mana yang paling tinggi amalannya, tapi yang paling mudah untuk dilakukan sehari-hari? Lakukan semampunya yang mana dari amalan-amalan tadi. Ya, ada kesempatan bangun masjid ya bangun masjid. Ada kesempatan wakaf Quran. Jadi kita kadang kondisinya itu mana yang kita dapati, itu mana yang kemudian bagi kita mana yang kita dapati. Tapi kalau mau melihat yang paling mudah tidak keluarkan biaya terus menerus gitu ya, dan itu jadi amal yang kita tinggalkan, itu hanya pada anak didik dengan baik ya, maka punya manfaat yang terus pada orang tua. Yang lainnya bisa ngikut di situ. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair penjelasannya Ustaz. Baik, ini ada yang sudah raise hand dari Pak Asep Syahril. Tafadhol Pak Asep. Mangga. Silakan diaktifkan video dan audionya. Halo Pak Asep, Assalamualaikum. Halo Pak Asep, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Asep, oh lagi di kendaraan Pak Asep. Apa? Baik, tafadhol. Silakan Pak Asep.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Asep. Alhamdulillah sudah ketemu Ustaz lagi. Ustaz, Ana mau nanya Ustaz Ya. berkenaan dengan peninggalan yang harus berbekas ya. Misalnya saya ingat ada sejarah Masjid Diror Ustaz, yang Rasulullah SAW di situ disuruh untuk menghancurkannya. Nah, bagaimana sih sebetulnya kalau kita misalnya ingin menyumbang, misalnya membangun masjid atau membuat mushaf Al-Quran, menyumbang Al-Quran. Tapi yang kita dapat ini kita ragu Ustaz, apakah ini benar-benar thayyib atau enggak nih, barang apa uang yang kita terima itu gimana Ustaz ya? Masih ragu gitu. Sebetulnya ini uang yang saya dapat ini sebetulnya sudah halalkah atau masih masuk campur-campur? Nah itu masuk dalam kategori gimana Ustaz ya? Itu uang hasil apa, Pak? Tenang aja. Uang hasil apa itu? Uang hasil apa? Dalam pekerjaan Ustaz. Karena secara operasional saya masih berpikir masih ada nilai-nilai syubhatnya gitu yang didapat. Nah itu bagaimana ya Ustaz ya? Apakah maknanya jadi jelas atau tidak? Jadi kita memberi Quran, saya ingat sejarah Masjid Diror. Rasulullah menyuruh, akhirnya Allah menyuruh kita untuk meninggalkan dan bahkan membongkarnya. Nah kalau kita dapatnya secara begitu itu gimana Ustaz ya? Itu aja Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum. Kan kita yang tahu pekerjaan kita. Kalau kita memang yakin pekerjaan kita itu halal gitu ya, maka sudah gitu, tidak perlu dicuci ada harta tadi. Kecuali gini, memang masih ragu seperti itu, ya membersihkannya dengan zakat, Pak. Zakat itu diantara tujuannya untuk membersihkan harta. Zakat yang dimaksudkan zakat mal ya. Kalau zakat fitrah nanti itu kaitannya dengan puasa. Tapi kalau zakat mal itu kaitannya dengan membersihkan harta. Nah maka bisa dibersihkan dengan itu. Dan juga dengan sedekah juga bisa membersihkan harta tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang berikutnya lagi, monggo. Baik, ini masih banyak Ustaz pertanyaannya. Silakan. Dari Pak Mutonda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya izin bertanya, apakah dengan mendoakan orang tua yang telah wafat dengan membacakan atau mengirimkan Al-Fatihah termasuk berkat-bekas yang terbaik di dunia? Kalau lihat dari sisi dalil, bacaan Al-Quran tidak sampai pada yang meninggal dunia. Walaupun ada hilaf pendapat dalam masalah ini, namun saya lebih kuatkan pendapat ini sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir dari perkataan Imam Syafi'i. Karena Allah katakan, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia cuma mendapatkan apa yang ia amalkan. Kalau dia ingin dapatkan amalan dari yang lain, harus butuh dalil. Maka tadi yang kita bahas ini baru amal yang kita lakukan, kita tinggalkan. Namun ada lagi istilahnya, kita dapat import amalan, ada yang kasih hadiah ke kita, kita sudah meninggal dunia. Nah ini butuh dalil. Seperti misalnya tadi ada yang tanyakan badal. Orang sudah meninggal dunia dapat badal umroh, badal haji, pahalanya ngalir. Ada lagi doa, ya sudah meninggal dunia, doa terus dari siapapun, kebaikan nanti untuknya. Sedekah jariah, itu nanti kebaikan untuknya. Ada doa anak soleh, kebaikan lagi untuknya. Ada ilmu yang terus dimanfaatkan, kebaikan lagi untuknya gitu. Ya. Jadi ada yang ditransfer oleh orang lain, kita terus dapat gitu. Tapi ada yang kita mesti tinggalkan saat kita masih hidup. Bekas ini kalau ada yang lain manfaatin, maka kita dapat kebaikan. Nah, untuk tentukan tadi transfer pahala dari yang lain ke kita, nah ini dibatasi dengan dalil. Ya, tidak semua gitu. Contoh misalnya, saya sholat. Saya boleh transfer sholat ini enggak untuk orang tua saya sudah meninggal dunia gitu. Nah, ini harus butuh dalil. Gak bisa kita cuma niatin, saya mau sholat 20 rakaat tiap hari deh untuk sodako untuk ibu saya gitu. Oh, nggak bisa. Harus dengan dalil. Maka tidak bisa kita buat-buat amal sendiri untuk itu. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, terima kasih. Berikutnya dari chatbox juga dari Ibu Ria Herlina. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga Ustaz, keluarga dan kita semua istiqomah dalam Islam dan sunnah. Amin ya rabbal alamin. Mohon ilmunya Ustaz, mana yang lebih afdol di antara dua pilihan di bawah ini? Apakah bersedekah untuk masjid
atau ma'had sunnah yang terletak di Jakarta dan jamaahnya banyak karena dakwah sunnah ini berkembang jadi butuh perluasan tempat, atau bersedekah untuk masjid atau ma'had sunnah yang terletak di pelosok yang memang butuh biaya banyak namun jamaahnya tidak sebanyak yang Jakarta. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallah khairan katsiran. Bisa jadi dia pertimbangkan malah di pelosok. Karena kalau yang di kota tadi sudah banyak yang bantu gitu. Dan mungkin sudah tercukupi. Sedangkan yang di pelosok walaupun sedikit nanti kan berkembang. Dia sudah tanam tuh untuk perkembangan berikutnya. Gitu. Kalau sisi manfaat sih seperti itu. Dan lebih meluaskan dakwah sampai ke pelosok-pelosok. Nah, kalau niatnya seperti ini bagus. Wallahu a'lam. Kalau saya sih lebih milih itu. Ya, terus. Lebih tergantung pada perluasannya Ustaz ya. Iya. Perluasan dakwahnya. Nah. Iya. Berikutnya Ustaz dari Mas Aprilianto Setiawan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada prioritas dekat? Jika ada, kemana dulu? Karena yatim piatu, atau yang difabel atau tunawisma, atau keluarga terdekat, atau pondok pesantren, atau yang lain Ustaz? Mungkin bisa di... Prioritasnya, ini tadi saya belum singgung masalah sedekah sebenarnya. Kalau sedekah, itu prioritaskan pada orang terdekat dulu. Misalnya nih, anak yatim sini ya, ada saudara kita yang suaminya meninggal dunia. Jadi yatim itu. Dia lebih didahulukan daripada ngurus anak yatim yang ada di daerah mana gitu. Lebih utama dia. Maka dahulukan yang paling dekat. Kalau tidak ada yang dekat, nah baru lihat yang jauh. Karena sini ditanyakan skala prioritas ya. Nah, coba timbang-timbang gitu dulu. Maka kan ada urutan, ada nafkah, kemudian nanti ke orang tua, setelah itu nanti sudah lebih lagi lihat kepada sedulur-sedulurnya, keluarga-keluarganya gitu. Kan akhirnya dia petikan keluarga dulu. Pernah gini, ada sahabat, istri Nabi SAW, ini bukan sahabat ya, ada istri Nabi. Pernah kasih sedekah untuk dengan membebaskan budak itu kepada yang lain gitu. Kemudian, ini Juwairiyah ini ya. Nabi SAW katakan pada dia, ya coba kamu kesedekahkan untuk keluargamu gitu, itu lebih utama. Nabi suruh sedekah pada keluarga dulu. Ya. Pahalanya dua loh kalau sedekah pada keluarga ini jamaah. Pertama, pahala sedekahnya sudah tertunaikan. Kemudian kedua, silaturahim dapat. Tapi kalau langsung pentingkan yang jauh-jauh, cuma sedekah saja. Silaturahim nggak dapat. Silaturahim kan itu, artinya silah itu kan menyambung, rahim itu kan dengan kerabat. Berarti dengan kerabatnya. Nah itu ya, mudah-mudahan bisa paham. Baik Ustaz, jazakallah khairan penjelasannya. Berikutnya dari Ibu Asih Suci Rahayu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ingin beramal untuk orang tua yang telah tiada, jika pahalanya kita niatkan untuk mereka, apakah sudah otomatis pahalanya juga kita dapat? Kita dapati pahala karena berbakti, berbuat baik. Namun pahalanya kalau ini misalnya sedekah ya berarti itu sudah didapati orang tua langsung gitu. Ada lagi silakan. Baik, Ustaz, dari Ibu Dewi Nurvita Sari. Assalamualaikum Ustaz, ketika kita membesarkan ponakan yang orang tuanya sudah meninggal dan insya Allah kelak anak ini menjadi anak yang soleh atau solehah ya, apakah kita akan mendapatkan pahala yang tak terputus sebagaimana pahala yang didapatkan orang tua dari dua anaknya? Iya, dapat tuh. Dan ini tadi yang saya sebutkan prioritas ya. Ini kayak gini contohnya, ini kan keponakan. Itu kan lebih dekat daripada ngurus orang lain. Nah, itu didahulukan. Bahwa kita akan mendapatkan pahala yang tak terputus sebagaimana pahala yang didapatkan orang tua dari doa anaknya. Ya bisa jadi didapat. Tapi kalau ini anak yatim, langsung yang ini dapati pahala karena menyantuni anak yatim kalau gitu. Tapi dia dua sekaligus, itu anak yatim, jalin silaturahim lagi. Bantu lagi, pahalanya double-double itu. Nah, kayak begini itu jadi prioritas yang tadi saya contohkan. Ya terus. Baik, Ustaz. Dari Ibu Budi Murtianti.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang tua kan pahalanya mengalir dari doa anaknya. Nah, ini kalau misalnya yang bersangkutan atau dia belum berkeluarga gitu ya, lalu kemudian meninggal, apakah saudaranya itu bisa melakukan amal yang sama untuk melakukan pahala untuk almarhum? Bisa saja, bisa. Tapi doa dari saudara gitu, bukan doa seperti anak soleh. Kan doa secara umum kan nyampe. Teman doakan temannya yang meninggal, nyampe semuanya itu. Temannya jauh pulau, beda pulau, doakan temannya lagi yang sudah tiada, nyampe juga itu. Dia dapat amalan kebaikan karena doa dari orang lain secara umum. Nah, itu nyampe ya. Wallahu a'lam. Terus. Baik Ustaz. Ini dari Mas Dodi Novianto. Ya. Mungkin sedikit agak di luar tema Ustaz. Mungkin Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara menjalankan sholat istikharah yang tepat? Kapan waktu terbaiknya dan bagaimana cara kita mengetahui keputusan yang mana yang tepat setelah sholat istikharah? Cara melakukannya sholatnya 2 rakaat, waktunya bebas kapanpun, bacaan suratnya juga bebas sesuai kemampuan. Boleh lakukan di malam hari, boleh siang hari, boleh di waktu duha. Yang penting dia lakukan bukan pada waktu terlarang untuk sholat kalau mau amannya. Terus bagaimana cara kita mengetahui keputusan itu? Jadi kalau sholat istikharah paling tepat begini ya, bukan kita lagi bingungkan 2 hal, tapi 2 hal ini kita pilih dulu. Sudah pilih, kemudian jalani itu. Saya pilih A atau B? Saya milih A. Sudah, jadi saya pilih A, saya lakukan sholat istikharah. Akhirnya A ini saya jalani. Saya jalankan A ini. Kalau itu Allah takdirkan, ya pasti akan dimudahkan. Kalau itu bukan takdirnya, akan dipersulit. Nah, seperti itu cara tahu jawabannya. Gitu ya. Ya, berikutnya lagi. Karena selama ini saya juga mendengar bahwa istiqomah itu bisa membantu kita memilih 2 pilihan. Ya, kalau milih 2 pilihan tuh biasanya akhirnya nunggu mimpi. Sebenarnya nggak kayak begitu. Kalau lihat dari praktek di dalam hadis itu 2 hal, pilih dulu, kemudian jalankan itu berdasarkan pilihan tadi dengan istikharah. Nah, baru kalau memang itu takdirnya sudah akan dimudahkan tuh. Tapi kalau bukan ya memang itu tanda kalau itu bukan jodohnya. Gitu. Baik. Oke, berikutnya dari Mbak Nurinia Yulianti. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa anak soleh apakah hanya didapatkan orang tua yang telah tiada saat anaknya hidup dan terputus bila anaknya tersebut berulang-ulang? Atau sampaikah doa kita yang masih hidup mendoakan para kakek, nenek, buyut dan seterusnya? Doa anak soleh apakah hanya didapatkan orang tua yang telah tiada saja ya saat anaknya hidup dan terputus bila anaknya tersebut berpulang-pulang? Iya, terputus kan, nggak ada yang doakan lagi kecuali mungkin didoakan lagi oleh orang berikutnya ya. Atau sampaikah doa kita yang masih hidup mendoakan para kakek? Sampai kalau ini orang tua, terus orang tua, kalau kita doakan orang tua, kakek, simbah itu semuanya masuk kalau mereka itu beriman. Ya, terus berikutnya lagi. Baik Ustaz, dari Mbak Siva ini pertanyaan bagus sekali Ustaz. Saya juga ingin tahu nih. Bismillah Ustaz. Afwan boleh share amalan-amalan utama bulan haram dan tips menyambut Ramadan? Kalau bulan Rajab tidak ada amalan khusus. Rajab itu cuma masa menanam saja. Nanti di bulan Sya'ban baru memperbanyak puasa sunnah. Tapi bisa berbanyak puasa dari sekarang nih. Ya sebenarnya kalau saya sarankan banyak puasanya dari saat ini gitu. Puasa Senin Kemis atau puasa Yaumul Bid bisa, atau Daud bisa. Nanti Sya'ban nanti lebih giat puasa lagi. Nah terus kalau amalan khusus kayak doa khusus atau puasa khusus di bulan Rajab tidak ada. Nanti di bulan Sya'ban perbanyak puasa dan persiapan untuk masuk ke bulan Ramadan. Dari bulan Rajab juga bisa memperbanyak, sudah memperhatikan Al-Quran untuk persiapan masuk Ramadan. Ya, berikutnya lagi. Baik Ustaz, ini masih banyak Ustaz. Ya. Bersabar, lainnya masih banyak ini. Dari Anas Bakhtiar. Afwan, pertanyaan kedua Ustaz, kita sering mendengar untuk kirim Al-Fatihah untuk dikirim kepada mukmin yang sudah meninggal. Apakah ini sudah sesuai syariat?
bagaimana ada mendoakan muslim yang sudah meninggal? Nah tadi sudah terjawab ya, tidak perlu untuk yang kirim Al-Fatihah tadi. Tapi kalau adab mendoakan muslim yang sudah meninggal, cukup doa saja. Doa seperti ya kita kalau nggak bisa bahasa Arab gitu ya, doa dengan yang doa yang kita tahu, kita pahami gitu, terus panjatkan. Insya Allah nyampe sama yang meninggal dunia, sampai pada yang meninggal dunia. Terus silakan lagi. Baik, dari Mbak Santi Novia Stuti, sekali lagi nih Ustaz, bagaimana kriteria anak soleh? Apakah anak yang mendoakan orang tuanya sudah termasuk anak soleh? Karena anak-anak saya sudah terlanjur besar dan saya dulu mereka waktu kecil secara agamanya masih kurang. Masih ada waktu. Masih bisa bilang mereka, kan masih hidup ini kan yang nanya. Anak-anaknya walaupun sudah besar masih bisa gitu ya. Waktu tidak ini, jangan yang mikirin dulu. Sekarang kita mikir sekarang, perbaiki sekarang perbaiki diri ya. Orang tua perbaiki diri, kemudian tambah kuatkan lagi ilmu ya. Kemudian ilmu ini gunakan untuk nasihati anak-anak biar mereka ingat nanti doakan orang tua. Gitu ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oke, untuk yang chatbox sudah habis terbaca Ustaz. Ya. Mungkin masih banyak waktu teman-teman jamaah Majelis Taklim bisa bertanya langsung. Silakan raise hand atau bisa ke melalui fitur chatbox, silakan. Ya, mungkin dari saya Ustaz. Iya, saya mau tunggu pertanyaan dari antum, belum ada dari tadi. Iya. Kalau saya ingin bertanya Ustaz, kalau kita sebagai karyawan Ustaz yang kemudian disuguhkan oleh pekerjaan kita sehari-hari dari pagi sampai malam gitu Ustaz, bagaimana kiat-kiatnya atau tips yang bisa Ustaz berikan pada kami, para karyawan yang bekerja dari pagi sampai malam mungkin untuk bisa agar pekerjaan kami ini juga barokah Ustaz, juga bernilai amalan pahala. Mungkin bisa dijelaskan Ustaz. Waktu kerja berapa jam sih? Bergantung sih. Habis subuh itu ngapain aja habis subuh? Habis subuh kalau saya biasanya zikir pagi Ustaz. Habis zikir pagi? Habis zikir pagi ya olahraga Ustaz. Nah, coba nanti pagi itu gunakan, sekarang kan sudah live mana-mana itu Ustaz punya banyak kajian tuh ya. Habis subuh cari kajian live pagi. Sekarang kan olahraga bisa pakai ini juga kan, dengarkan kajian juga kan, pakai headset aja terus lari jogging juga bisa itu dengar itu. Saya yakin HP-nya Pak Vita ini canggih deh, masa nggak bisa dengar kajian kayak gitu juga sih. Banyak alasan kalau bilang kayak gitu. Kalau nggak bisa live-nya ada podcast-nya juga, rekaman-rekamannya sudah ada di podcast juga. Mau teknologi canggih apapun itu buktinya aja sekarang bisa pakai Microsoft. Masa kayak gitu aja nggak bisa gitu kan? Itu Allah tanyakan nanti itu. Kok habis subuh kok nggak kajian gitu kan? Oh alasannya olahraga. Olahraga bisa kajian. Saya pernah ada dapat ibu-ibu itu. Dia bilang, saya Ustadz, tadi saya jogging Ustadz. Saya dengar jenengan itu kajian langsung. Oh gitu ya Bu. Berarti dia manfaatin benar itu. Ya, masa Pak Vita dan yang lainnya nggak bisa gitu ya? Pasti bisa. Nah sekarang ubah cara atau gaya hidupnya ubah gitu. Saya sehari ini bisa dapat ilmu nggak? Ya. Saya yakin bisa gitu. Pagi itu kalau saya live pagi itu saat ini tuh bisa live 800 orang itu. 800 sampai 1000. Karena saya yakin mereka itu tunggu-tunggu ya, mumpung ada kajian. Kalau dulu kajian mungkin nanti jam 9 pagi, jam 12 mungkin kalau di kantor. Sekarang mau habis subuh, jadi kan mau nunggu sholat syuruk pun bisa tuh di rumah atau di masjid tuh. Bisa. Dengar langsung. Itu gak ada alasan lagi kalau sekarang ini ya. Saya malah syukuri di balik pandemi itu kayak gitu. Teknologi semua langsung berkembang. Mau kajian-kajian live juga bisa. Saya akhirnya luangkan waktu. Pokoknya habis subuh langsung saya ngisi. Walaupun saya kasih jeda waktu biar orang ada zikir pagi juga. Saya kasih jeda waktu sampai 5:30 gitu. 5:30 mulai sampai 6:30. Tapi saya yakin bisa deh. Orang kantoran kayak Pak Vita bisa. Malam pun saya ada kajian juga. Kalau malam mau ikut juga bisa. Tapi kalau malam itu biasanya sedikit. Saya yakin banyak ngantuknya kalau malam. Ya, kalau pagi kan lagi fit-fitnya kan. Ya sudahlah, pilih pagi aja deh kalau kajian.
malam ya rehat saja gitu untuk persiapan lagi kerja besok. Sudah, coba jenengan bayangkan kalau tiap pagi itu 1 jam coba diikuti. Ya, 1 bulan berapa jam berarti? 30 jam Pak Vita, itu sudah punya ilmu. Masa dengan punya ilmu kayak gini nggak bisa berubah sih? 30 jam coba dengar kajian. Itu dibawakan ayat, dibawakan hadis. Kalau nggak berubah itu saya nggak tahu. Itu mungkin hatinya aja deh, kalau itu masalah di hati. Tapi kalau nggak berubah dengar ayat, dengar hadis, itu saya yakin ya ada sesuatu pada hatinya. Tapi pasti saya yakin berubah. Ya, mungkin berubah sikap, berubah ibadah, spirit kerjanya, ya terus ibadahnya dia jaga terus, ya mungkin sholatnya biasanya undur-undur, nanti aja deh, azan nih, nanti deh jam 1 aja. Pasti kalau ikut kajian tiap pagi akan punya kesadaran sendiri. Gitu ya. Ya paling kan pulang, ini jam-jam pulang kan sebenarnya. Jam-jam pulang nih ya, bisa manfaatin juga kayak gini. Tapi saya lebih senang kalau orang dengar kajian tuh pagi, lebih fresh gitu. Pikiran belum macam-macam nih. Saya yakin Pak Vita ini pikiran ini masih numpuk-numpuk kerjaan juga, namun terpaksa kajian dengan saya nih kayaknya. Itu masih pikiran di sini, tapi kalau pagi fresh banget. Gitu ya. Jadi manfaatkan waktu pagi aja. Kuncinya di situ. Dan Nabi doakan waktu pagi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Dapat berkah insya Allah. 30 jam Pak Vita, tiap hari Bapak sudah menyelesaikan 30 jam kuliah. Itu 1 semester loh itu dapat. Insya Allah. Bisa ya? Insya Allah. Ya, saya juga sedang mengikuti kajian Ustaz yang di Romansa TV mengenai saham Ustaz. Mungkin kajian waktu yang lalu ada beberapa seri, ada 3 saya sudah ikutin Ustaz. Kalau di Romansa TV sudah berseri-seri itu, sudah ganti-ganti selama pandemi itu, saya sudah 1000 video itu. Pak Vita nggak bisa kejar. Makanya ikut yang live-nya aja bisa kejar. Itu sudah 1000 video kalau selama pandemi ini. 1 hari 3 kali kajian saya itu. 3 kajian inti ya kalau dari sini. Gitu. Ada lagi? Kayaknya ada yang baru masuk atau pertanyaan 1 itu juga. Ada berapa 2 ya? Ada 2 pertanyaan Ustaz? Iya. Bisa bertanya lagi Ustaz? Iya, masih. Bisa. Baik, pertanyaan yang pertama yang ini dari Mbak Citra. Assalamualaikum Ustaz, apakah kita boleh bertawakal sedekah kita untuk yang kita inginkan di dunia? Apakah pahala akhirat kita akan berkurang? Bisa. Ya. Di apa tadi tawasul ya? Dari mana nih? Kita boleh bertawasul dengan sedekah kita untuk yang kita inginkan di dunia, boleh. Kadang satu permintaan di awal dengan sedekah dulu. Misalnya nih, kita sakit ya. Qadarullah sakit gitu. Sedekah dulu, kemudian berdoa pada Allah itu. Nah, itu akan lebih dimudahkan. Sama dengan urusan-urusan yang lainnya. Kalau ini kepentingan dunia penting, silakan seperti itu ya. Tapi nanti mintanya lewat doa. Jangan mintanya dari sedekahnya, tapi mintanya dengan doa. Sedekah jadi perantara dulu, kebaikan kan, amal soleh, masuk kemudian setelah itu doanya. Ada lagi satu lagi. Enggak. Kan semuanya lillah itu kan, sedekahnya kan juga karena Allah kan. Sedekahnya bukan riya dia. Kalau sedekahnya riya ya jadi amalnya tidak diterima. Ya terus ada lagi? Baik Ustaz, pertanyaan dari Pak Ata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar topik pembahasan, di masa pandemi seperti ini bagaimana caranya agar kita dapat merasa tenang tanpa rasa takut tertular COVID untuk kembali sholat jamaah di masjid 5 waktu. Sementara masih ada beberapa jamaah di masjid yang tidak menggunakan masker. Nah, ini saya bukan ini ya. Ini saya lebih sarankan nanti lihat daerah masing-masing. Ya. Kalau Pak Aji itu berada di daerah yang rawan, tolong tidak nekat-nekat juga gitu. Kalau jamaah meremehkan, nggak usah ikut jamaah. Saya kalau seandainya di tempat jenengan yang nanti di zona merah, saya mungkin nggak ikut jamaah di masjid. Karena rawan gitu. Apalagi orang tidak pakai masker, remehkan jarak gitu ya. Saya di desa ini pelosok banget loh saya ini.
Di tengah hutan ini kalau mau dibilang. Tapi tetap saya pakai masker kemana-mana. Tetap jaga jarak juga, masih jaga jarak nih sampai saat ini. Masih jaga jarak ketika sholat. Maka timbang-timbang kesehatan itu lebih penting. Nyawa itu lebih penting daripada kita ingin dapat berjamaah di masjid. Jadi timbang-timbang bener-bener di sini. Kalau memang rawan, saran saya pending dulu deh. Ini kalau sudah misalnya di satu kompleks ini ada yang kena gitu ya, mendingan pending dulu, nggak laksanakan sholat di situ. Nanti kalau sudah aman baru laksanakan lagi. Jadi timbang di daerah masing-masing, tahu keadaan sendiri gimana ya. Ada lagi itu satu Pak dari Bu Asih Suci ya. Dari Bu Asih. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya, jika kita ingin beramal memberikan bahan bangunan seperti semen dan lain-lain untuk musola, apakah ada niatan bacaan khusus? Kita ingin beramal memberikan bahan bangunan seperti semen dan lain untuk musola, apakah ada niatan atau bacaan khusus? Nggak ada ya, langsung saja niatkan untuk wakaf, itu jadi wakaf langsung ya. Niatkan untuk itu, mudah-mudahan jadi amal jariah. Wallahu a'lam. Cukup ya? Mas Sultan, resen. Oh iya. Oh, baik Ustaz. Oh Pak Sultan ya. Tadi Ane mau bertanya. Mau tanya Ustaz, bisa lagi nggak Mas Sultan mau tanya Ustaz, izin. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ane mengikuti itu. Insyaallah. Ane mau bertanya hukum wakaf Ustaz. Ya. Karena kan ini seperti di topik pembicaraan masyarakat. Bagaimana kalau wakifnya yang memberikan wakaf itu sudah wafat, kemudian qadarullah warga wakif ini membutuhkan hartanya, bisa nggak itu menjadi warisan Ustaz? Artinya apa yang sudah diwakafkan itu kembali menjadi wakaf? Nggak bisa. Buat keluarga yang nggak bisa. Sudah diwakafkan kan? Wakaf itu kan ditahan tuh harta tadi, tidak boleh digunakan lagi. Kecuali mungkin cuma bisa diganti saja. Misalnya nih, tanah ini sudah tidak pas lagi, misalnya masjid ya. Masjid ini sudah tidak strategis lagi gitu. Nah, akhirnya dialihkan. Tanah ini dijual, pindah beli tanah baru tempat lain gitu. Nah, cuma memindahkan saja. Kalau Ibnu Taimiyah membolehkan. Tapi kalau tujuannya ini diambil untuk anak-anak lagi, untuk jadi waris, nggak bisa. Makanya ketika mewakafkan itu harusnya orang tua itu mempertimbangkan apa yang disisakan untuk anak-anak juga. Karena kan kalau wasiat saja, wasiat itu kan tidak boleh lebih daripada sepertiga. Ya, tidak boleh lebih daripada sepertiga. Kalau lebih daripada sepertiga, kasihan tuh yang anak-anak yang ditinggalkan itu loh. Ya akhirnya jadi kayak gini nih. Kurang Ustadz, kami nggak cukup. Ya nggak cukup karena orang tua baginya tidak pas. Tidak pas dari sisi ada yang harusnya untuk waris, tetapi itu dipentingkan untuk sedekah yang lain. Makanya tadi kita kembali ke bahasan sedekah kan untuk orang terdekat dulu. Itu lebih dipentingkan. Ini ada tentang penipuan trading saham, tapi iklannya menampilkan kata-kata saham syariah. Jadi kalau saham gini aja deh, nggak simpulan mudahnya ya, saya lebih simpulkan ringkas. Lihat saham ini perusahaannya bergerak di bidang apa? Halal ataukah haram? Kemudian yang kedua, saham ini perusahaan tersebut transaksinya gimana? Ada goror nggak? Ada riba nggak? Ada pinjam riba ataukah tidak? Kalau selamat dari hal-hal yang tadi, ya selamat dari yang haram perusahaannya, selamat dari transaksi yang bermasalah, maka boleh beli saham tadi. Kalau tidak bisa, maka berarti jadi masalah. Mudah seperti itu untuk pahami. Iya, karena saham itu mewakil kalau nggak salah. Iya. Ustaz pernah makan di. Seperti itu. Gitu ya? Cukup barangkali? Baik, Ustaz. Ini sudah jam 17.35. Gimana Pak Mas Sultan? Insya Allah kami rasa cukup Ustaz, karena alhamdulillah hampir semua dari pertanyaan dari jemaah bisa kita cover. Barakallahu fikum wa jazakallahu khair ya Ustaz atas menyampaikan tausiah respon dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan.
juga jazakallahu khair pada para jamaah, para peserta yang telah berpartisipasi meluangkan waktunya dalam ilmu kajian ketiga pada hari ini dari Majelis Ta'lim Nestle Head Office. Maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan juga bagi yang belum sempat diberikan kesempatan untuk bertanya bagi para jamaah. Insya Allah itu akan menjadi kemudahan, dan Allah memberikan kemudahan dalam mendapatkan kesempatan berinteraksi pada pertemuan-pertemuan berikutnya oleh Ustadz. Demikian mungkin dari Ustadz, jika memang ada waktu bisa menyampaikan doa penutup Ustadz sebelum kita tutup Baik. pada hari ini. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa azabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.